Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samakaya Chaksha Samritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale. Swam Rupa Kadamayam Dadati Swapatantikam. Ham Shri Guru Shri Yatha Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shya Upam Sagujatan Am Sarvadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganam Lalita Shri Visakam Vitam Shya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranimami Hari Priya Ikshakapatrubhyascha Pasindubhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we'll just carry on. So we're just carrying on here, and we're at Anatanavritti, if you can see it. We've done Shraddha, we've done Sadhusanga. Shraddha means developing faith, Sadhusanga means associating with saints. Bhajana Kriya means acceptance of a bona fide guru and then taking instructions from him, learning the process of bhakti. And now we're going to do Anatanavritti. Anatanavritti means the unwanted desires that gravitate to the region of the heart. Dan kita kemarin sudah membahas beberapa hal dalam hal ini, terutama pertama dari Shraddha dalam dinyatakan tentang keyakinan, kemudian Sadhusanga itu artinya ya bergaul dengan orang suci, kemudian ya di sana dinyatakan kemudian Bhajana Kriya seperti itu, artinya Anda mengambil instruksi ya dan berusaha menjalankan instruksi yang diberikan oleh orang-orang suci dalam hal ini. Dan kemudian kita akan memasuki yang disebut dengan Anartha Nivritti, di mana Anartha Nivritti itu ya dalam hal ini casusnya dalam hal itu adalah bagian di dalam hati kita sebenarnya dikatakan ya itu terletak dalam bagian hati kita. As Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said, Siddhanta Alasar Jana Toto Charina, that if we're lax, idle, or lazy in the Siddhanta, we will stay in Anatanavritti for hundreds of lifetimes. Ya, karena itu jika dikatakan dalam hal ini tentang jika Anda kurang dalam hal ya berusaha untuk mendengarkan Siddhanta, ya maka itu akan sulit seorang untuk bisa menghilangkan yang dikatakan Anartha Nivritti meskipun ya ribuan kehidupan dalam hal ini. Of course, he also said that one Kanishta Adhikari in Anatanavritti is better than thousands of fruitive workers. Ya tentu saja dikatakan meskipun ya seorang Kanishta Adhikari mungkin ya dikatakan lebih yang dalam tingkatan Anartha Nivritti seperti itu jauh lebih bagus dari 1000 orang yang tidak yang mengikuti kesadaran Krishna ini ya meskipun demikian. And in this world we have rakshasas, demons, humans. Amongst the humans we have karmis, jnanis, yogis, pandits, and we have bhaktas, and amongst the bhaktas we have kanishta, madhyam, uttam. So the kanishta is actually a pretty high position in human life.
Ya karena itu dalam bagaimana ketika mendapatkan badan sebagai manusia itu ada berapa golongan, yaitu ya raksasa, ya kemudian ya sura ini, dan kemudian mempunyai sifat-sifat yang dikatakan kami, yani, dan kemudian pada akhirnya mereka yang dikatakan dalam kanisa di kali ini ya dikatakan meskipun ya paling bawah dalam tingkatan bakti tersebut, tapi termasuk paling tinggi dalam hal ini. So we said it this week, and there's 4 categories of anatas. Number 1 is Tattva Brahm, which means not understanding the correct Siddhanta. Ya, dan kita mengetahui ya hal sebelumnya bagaimana ya seseorang bisa ya dalam halangan-halangan dalam ya memahami bakti ini adalah itu Tattva Brahm, yaitu mereka yang ya kurangnya dalam memahami ya pengetahuan tentang Siddhanta, tentang tatwa dari ya tentang bakti ini. Number 2 is Asat Trishna, material desires. Yang nomor 2 itu dikenal dengan asat Krishna. Ya karena itu dikatakan arti asat Krishna itu sendiri adalah keinginan-keinginan material sendiri dikatakan. Number 3 is Hridaya Durbalyam, means weakness of heart. Kemudian yang nomor 3 itu dikenal dengan Hridaya Durbalyam. Itu artinya kelemahan hati dalam hal ini. And number 4 is Vishamaya Aparad, offences. Dan kemudian nomor 4 Wisama Aparada, artinya kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam ya, So all these anatas, these unwanted desires that gravitate to the region of the heart that we've just presented 4 categories, can all be destroyed by the real Harikatha of bona fide sadhus, the real Harikatha of bona fide Mahajanas, the real Harikatha of real Vaishnavas. By listening to them, all this in the heart here will be destroyed. Dan karena itu ya semua dari 4 jenis anatta itu hanya dihilangkan jika Anda mendengarkan dari ya roh-roh yang bonafide dalam hal ini, yang dimana ya semua hal-hal yang tidak diinginkan tadi yang disebutkan tadi itu segera bisa dihilangkan hanya mendengarkan dari seorang sadhu yang sangat bonafide. So then there are 4 subcategories for each anatta. I know this is getting a bit technical and may get a bit boring, but I'm just trying to get through this because we've been on it for a week and a half, and as you can see, it's pretty hard to get out of anatta nivritti. Ya tentu saja di sini ya seperti tadi asat Krishna dan yang lainnya dibagi kategori ya bagian-bagiannya yang sangat mendetail. Karena itu saya tidak akan menyampaikan ya, itu mungkin membuat Anda bosan dalam hal ini, dan ada bagian-bagiannya dalam hal ini, sehingga ya itu cukup lumayan banyak untuk menghabiskan waktu. Saya tidak akan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk hal itu karena ya nanti menyebabkan waktu yang tersisa itu lumayan banyak. And we can see it's pretty hard, quite hard to get through Kanishta Adhikari and get into the Madhyam stage, because the next stage after Nishta is the first level of Madhyam, which is Nishta, and Nishta is solid ground, but prior to that, it's not solid ground. Ya, dikatakan yang dalam hal ini ketika orang sudah bisa melewati anatta nivritti ini, kemudian mencapai nishta, baru itu adalah dikatakan seorang sudah ya mencapai madhyama adhikari, di mana ya ketika seseorang ya dalam masa ini kalau belum mencapai nishta, waktu mencapai nishta, maka itu tidak mempunyai ya artinya ya dasar ya fondasi yang kuat seperti itu. Tetapi ketika mencapai nishta, maka fondasinya cukup lumayan kuat dalam hal ini. So the first category of anatas is Tattva Brahm, and there is 4 subcategories in each. The first one is Swatattva or Jiva Swarup Brahma. Ya, karena itu ya pertama ya Tattva Brahma itu dibagi menjadi beberapa kategori ya secara umum, yaitu dengan Swatattva ya dalam hal ini ya Swatattva dalam hal ini adalah bagaimana bentuk dari salah satu dari bagian dari Tattva Brahma ini. So we're in illusion about what, when, where, and who we are.
Ya, ini adalah mengenai ya bagaimana kebenaran mutlak mengenai siapa kita, kenapa di sini dan kenapa berada di sini dan bagaimana apa tujuan kita di sini. The second subcategory is Paratattva Brahma. That means illusion about spiritual identity of the supreme absolute truth. In other words, if we do not understand that the supreme absolute reality is a person, the supreme person, then we have Paratattva Brahma. Ya, yang kedua dikenal dengan para tattwa Brahma. Itu artinya ketika Anda tidak memahami tentang kebenaran mutlak yang mengenai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, itu artinya kita dalam ilusi yang dikenal dengan para tattwa Brahma ini. And that's the Mayavadis. Mayavadis do not really have a clear conception of the absolute truth. The Bhagavatam has a clear conception of the absolute truth. Brahmeti Parametmeti Bhagavan iti sabhyate. That means there is the impersonal aspect, there is the localized aspect of the Lord in the heart, but then there's the full-blown aspect of that two-handed form of the Lord playing the flute. Ya, pada umumnya ini dikenal dengan Mayawadi ya, yang terkenal ilusi dalam hal ini. Dan pada umumnya mereka tidak dikatakan orang yang para tattwa Brahma ini mereka tidak memahami konsep ya ketuhanan dengan secara jelas ya, di mana ya para penyembah memahami bahwa ya konsep Tuhan itu Brahman, Paramatma, Paramati ya, Bhagawan iti sabhyate. Itu artinya Tuhan yang dalam bentuknya yang awalnya itu ada yang kenal orang dapat memahaminya, beliau sebagai Brahman, kemudian yang berada di dalam hati dan kemudian yang sudah mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, mereka bisa memahami dalam bentuknya yang penuh seperti itu, berlengan dua, memegang seruling. Number 3 is Sadhya Sadhana Tattva Brahm. That means illusion about sadhana and illusion about sadhya or prema. That means we don't understand the difference between what is sadhana and what is sadhya and what is the goal, prema. Because you see on that chart, topmost, the goal is prema. Ya, kemudian yang ketiga itulah sadhana, ya Brahma itu artinya. Ya, itu artinya bagaimana mereka tidak mengetahui apa yang menjadi ya sadhana seorang, bagaimana cara yang mencapai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sadhya, mereka tidak mengetahui tujuan dari ya hal yang tertinggi, dan kita mengetahui tujuan tertinggi kita itu adalah mencapai yang tadi di atas prema atau cinta kasih rohani pada Tuhan. So in the 22nd chapter of the Madhya Lila, verse 397, in the purport, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada writes, one must go from sadhan to sadhya. Sadhan means practice, but sadhya means perfection. He actually uses the word sadhan to siddhi, but most acharyas use the word sadhya, same thing. Sadhan is practice, siddhi is perfection, and that is our process. You will not get out of this material world, or we will not get out of this material world until we achieve perfection, right? Ya, kita harus memahami dalam hal ini ya, dalam Carita dalam Madhya Lila itu dijelaskan bagaimana nomor 307 306 ya. Itu dijelaskan bagaimana seseorang ya harus dari sadhana untuk mencapai kemudian sadhya. Tapi di sana tidak ditulis sadhya tetapi menjadi siddhi. Nah, jadi siddhi itu artinya juga kesempurnaan. Jadi seorang harus mengetahui ya bagaimana memulainya dalam prosesnya sadhana ini sehingga mencapai yang namanya kesempurnaan. Hanya jika seseorang menjadi sempurna, ya baru bisa mendapatkan ya, cinta kasih rohani yang sebenarnya. Because what is the difference between animals and humans? Ahara nidra bhaya maitunam cha samanya me tat pasabinaranam. The difference between animals and humans is real religious life or spiritual life. The religion of the animals is eating, sleeping, mating, and defending. Jai Shri Shri Radha Sheshvagoni Tai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Ya, karena itu dalam kehidupan kita itu ada perbedaan antara kehidupan manusia dan kehidupan binatang. Seperti sloka yang dikutip tadi, ya bagaimana seorang ya seorang aham mertu ya nidra ya, dalam hal ini bagaimana mereka ya hanya makan, tidur, ya berketurunan dan membela diri dalam 4 hal ini saja.
The religion of the animals is ahara nidra bhayamaitanamcha, eating, sleeping, mating, defending. But the religion of the humans begins Mukhaliti Chetana, is budding consciousness. One begins to ask these questions. Tato Brahma Jigyasa, who am I? What am I doing here? Who is the Supreme Lord? And what is my relationship with him? What is my sambandha? Ya, karena itu ketika seorang mendapatkan badan manusia, ketika seorang berusaha mencari tahu ya kenapa kita di sini, kenapa ya kita hidup di sini dan kemudian apa tujuan kehidupan kita, maka itu dikatakan mukulita cetana, artinya kesadarannya ya sudah berkembang dalam hal ini dan itu dapat dikatakan baru mendapatkan ya sebagai badan manusia itu sendiri. So most people in this world have got Sadhya, Sadhana, Tattva, Brahm because they think the goal, they don't know what the goal, they don't even know what the beginning is, the sudden or the end is Sadhya or Siddhi. They think the goal is, I don't know, get married, buy a car, buy a house, have children, make money, eat, sleep, etc. And I remember one of my niece got married and one of my cousins, she said, oh, she's found her path in life. And I thought, really? Getting married and then she'll have children? Well, the dogs, pigs and cats are doing that as well. They're, mating like anything. So that's not the goal of life, just to be married. If you think that's the goal of life, you're lost in this world. Ya, dalam hal ini ya ketika seseorang yang dalam hal ini tidak memahami ya makna kehidupan, ya apa itu sadannya, kemudian apa sadianya, tujuannya. Karena pada umumnya orang-orang akan berpikir bahwa setelah mereka hidup sebagai manusia, mereka berpikir tujuan kita adalah ya mempunyai putra putri seperti itu, ataupun mempunyai rumah yang mewah, ataupun yang mobil seperti itu ya. Karena itu saya juga mempunyai contoh seperti itu ya dalam ya dikatakan ya saudari perempuan saya ya, artinya misal saya seperti itu, di mana ya dia ya dalam hal ini ya ketika ditanya apa tujuan Anda ya dalam hal ini menikah seperti itu ya, dan dia menjawabnya tujuannya untuk ya mendapatkan ya hal-hal seperti itu, dan itu bahkan dikatakan bisa didapatkan dalam kehidupan seperti binatang dalam hal ini ya, mereka mendapatkan putra putri seperti itu, dan ya apa bedanya dalam hal ini dalam kehidupan sebagai manusia ini. In the Chaitanya Charitamrita it says Angri Padma Sudaya Kaya Krishna Sangaranan Vaidi Magna Paya Braja Krishna Chandra. There's great nectar coming off the lotus feet of Krishna, and there's great bliss in his association. But if you want Krishna in Braj, it's not enough to just do Vaidhi. You will have to go from Vaidhi and develop spontaneity, Raganuga Bhakti. Ya, dan itu dikatakan dari sloka yang dikutip ya, ketika ya ada Anda berusaha ya dalam hal bagaimana untuk ya memahami, hanya mendapatkan kebahagiaan bersama Krishna, itu ketika Anda menginginkan ya dalam hal ini menggunakan Vaidhi Bhakti, itu tidaklah cukup ya ketika Anda menginginkan Krishna yang ada di Braja Bumi. Ya ketika Anda menginginkan Krishna yang di Braja Bumi, Anda harus berusaha membebaskan diri atau naik ya atau melampaui dalam hal ini Vaidhi Bhakti ini. Dalam hal ini kita harus melakukan ya kegiatan rohani kita yang secara spontan atau Raganuga Bhakti ini. So we should understand our position. We are sudden, but we should be praying for prema. We should understand, okay, the goal is prema. We are on sudden. We want siddhi or sadhya. We want prema. So we should be doing our bhajan, but we should be praying for prema. Understanding that is the goal. Ya, karena itu sebenarnya bagaimana caranya kita dalam tingkatan masih sadhana sangat jauh seperti itu. Kemudian ya tentu saja untuk mencapai yang tertinggi ya paling tidak Anda harus mengetahui tujuan tertinggi kita adalah prema. Bagaimana caranya, posisinya sadhana ya dalam hal ini untuk mencapai yang namanya prema. Karena itu dikatakan ketika seorang melaksanakan sadhana, kita berdoa untuk hal ini, untuk mendapatkan prema bhakti ini selalu. Then there's Maya Tattva Brahma, illusion about the Lord's external energy. That's the Mayavadis.
They think it's all one. They're seeing the external energy is one, the Lord's one, it's all one. This is what they have, Maya, Tattva, Brahma. Kemudian Maya Tattva Brahma itu artinya tentang ilusi, bagaimana tentang energi luar dari Tuhan ini. Karena umumnya mereka Mayawadi, ya, mereka berpikir bahwa Tuhan adalah ya satu, ya kemudian Maya juga satu gitu ya, dalam arti bersama dengan Tuhan seperti itu. Dan ya ini adalah konsep-konsep yang ada di Mayawadi, yang dimana itulah sebenarnya ilusi yang terjadi dengan Mayawadi ini. Then the next anatta is Asat Trishna. Kemudian anatta yang berikutnya, tadi kan Tattva Brahma, sekarang ini adalah Asat Trishna. Material desires. That means desire for material objects. Ya, dan kemudian itu dikatakan ya Asat Trishna ini adalah keinginan untuk ya hal-hal yang sifatnya material, objek-objek material dalam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said in regards to this, he said, yes, people get married and they just buy all these useless anarthas and surround themselves with it. Ya, karena itu ya ini dikatakan bagaimana ada yang mungkin berpikir segera menikah saja seperti itu, dan dengan cara itu ya semua anartha kita akan dihilangkan. Then number 2 is desire for heavenly comforts. Ya, kemudian yang kedua adalah menginginkan ya kekayaan yang dalam menginginkan kenyamanan material dalam hal ini. Number 3, desire for mystic powers. Yang ketiga, menginginkan mendapatkan kekuatan mistik dalam hal ini. Chaitanya Charitamrita says, Bhukti Mukti Siddhi Kami Asakali Asanti. Right? That if you want mystic powers or a nice material life, you will never be peaceful. Ya, karena itu jika Anda menginginkan yang namanya ya kekuatan mistik dalam hal ini, ya bukti-bukti siddhi kami dalam hal ini, ya maka seseorang tidak akan pernah hidupnya menjadi damai dalam hal ini. And then number 4 is liberation. Yang nomor 4 itu adalah pembebasan dalam hal ini. See, ultimately, liberated or not, we want to serve Guru and Guranga. Ya. But if we just want liberation, we don't want to serve. See, the goal is to become a servant. And from that service mood, you can move forward. Just like, and that service mood has to be very strong. Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada said, first there should be Guru Nishta, strong faith in Guru. Then there should be Nam Nishta, strong faith in the holy name. And with those two, you can then take sannyas. And then with sannyas, you can get Seva Nishta eternally. And Bhaktivinoda Thakur then said, on top, then comes Prem Nishta. Ya, dalam hal ini untuk mencapai yang namanya hal yang tertinggi, ya seseorang dikatakan harus pertama menjadi mengambil dalam hal ini ya menjadikan dirinya menjadi seorang yang guru nista. Kemudian jika guru nista itu juga mereka harus mempunyai ya nama nista, artinya ya mereka keyakinan yang kuat kepada nama suci. Dari dua hal ini maka seseorang dikatakan setelah ini ya Bhaktivinoda Thakur menjelaskan orang harus mengambil sannyasa, dan kemudian dalam hal ini maka secara otomatis dia menjadi fix sepenuhnya mantap dalam nista ini. So number 3 is Riddha Durbalyam. Riddha Durbalyam means weakness of the heart, and there are 4 categories. Number 1 is Tuksha Shakti. Tuksha Shakti means attachment to things that have nothing to do with Krishna. Dan ya di sana dikatakan Riddha Durbalya, dalam hal ini ya dikatakan sebagai ya attachment to things that have nothing to do with Krishna. Ya, dalam hal ini ya yang pertama adalah ikatan terhadap segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Krishna. It's like these modern phone shops. You go in there, they've got all the gadgetry, they've got all the technology, they've got so many phones, they've got so many people working there, they've got so many things, so much technology. And then next door is just a little shop selling fruit and veg. You can't eat that phone, but they put so much effort into that technology, and there's a little person next door selling a bit of fruit and a bit of veg. You can't eat that phone, you can eat fruit and veg. My point is, they've put so much effort
into that technology, and people are so attached to their technology. They're on their phone all day on the phone. Ya, lihat ya dalam kehidupan sekarang ini, ya mereka mengambil ya begitu banyak dalam hal ini, begitu hal-hal yang bersifat teknologi seperti itu. Mereka menghabiskan waktunya dalam hal ini untuk mengembangkan teknologi canggih seperti itu. Ya, tetapi ada juga ya dalam hal ini orang-orang yang sangat sederhana yang menjual ya makanan dan minuman seperti itu. Ya, di mana dengan cara ini dikatakan mungkin secara umum ya sebagai satu tindakan yang dikatakan hanya sederhana seperti itu. Tetapi ya sekarang dimaksud di sini adalah mereka telah menghabiskan begitu banyak waktunya ya seperti di handphone seperti itu hanya untuk hal-hal yang bersifatnya yang tidak ada hubungannya dengan Krishna dalam hal ini. Certain things can be used in Krishna service, but if we just become attached to that thing and it's not used in Krishna service, then that's a very dangerous mentality. Ya, dan ya dikatakan ya jika seseorang menjadi terikat dalam hal ini dengan hal-hal tersebut ya di mana kita sebenarnya bisa saja menggunakan segala sesuatunya untuk pelayanan bakti, tetapi di sini tidak disarankan untuk menjadi terikat apapun dalam hal ini ya yang jika dalam pelayanan tidak ada hubungannya dengan pelayanan bakti. So number 2 is kutinati, fault finding. This is a big one because everyone in this world wants to criticize, right? Just like it said in the Bhagavatam, Prayana Praya Shasabha Kalavas Minyoge Janaha Samanda Mandamata Yomanda Bhagya Upadrita. People are short-lived, quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, above all, constantly disturbed. They're quarrelsome, continually quarreling and pointing the finger. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he says, this is the real symptom of a Kanishta Adhikari. Pointing the finger, yelling, screaming, punching, kicking, all the way up to killing each other. This is a Kanishta. And it may go into the very lower level of a Madhyam. Ya, dan yang dijelaskan di yang di sini adalah dikenal dengan kutinati. Kutinati artinya mencari-cari kesalahan. Kita tahu di zaman Kali Yuga ini yang mana kan dijelaskan seperti itu. Ya orang hidup itu sudah singkat ya, udah ingatannya yang sangat ya sedikit seperti itu, dan kemudian ya dalam hal ini begitu banyak yang pertengkaran dan saling bertengkar seperti itu di zaman Kali Yuga ini. Maka yang terjadi adalah ya mereka bahkan di dalam penyembah sendiri ya kita hidup di dalam masyarakat yang penuh dikatakan sebagai masyarakat yang mencari-cari kesalahan seperti itu. Dan dalam hal ini ya Bhaktivinoda Thakur pun juga menjelaskan bagaimana para penyembah yang dikatakan ya masih melakukan hal-hal ini ya saling menyerang, saling meneriaki satu sama lainnya seperti itu, ataupun dalam hal ini ciri-ciri yang tadi disampaikan itu masih dalam Kanishta Adhikari, bahkan bisa mereka saling ya bunuh dalam hal ini karena hal-hal tersebut ya, karena itu mereka masih dalam level yang dikatakan ya Kanishta Adhikari. Kalaupun mereka beruntung, mereka akan menjadi ya madhyama yang sangat rendah seperti itu. And number 3 is matsarya, envy. And envy, we discussed it last week, but I'll just say this one sentence, and it's not by devotees, it's by non-devotees, and they say, this is a non-devotee saying this, right, that envy is the ripened fruit of all bad qualities. In other words, if you get all the bad qualities in the world grafted to one tree, and the fruit from that is envy. So that envy is the fruit of all bad qualities. Ya, dikatakan bahwa di sini yang terakhir di sini matsarya itu artinya iri hati, dan iri hati ini ya ini ada seorang orang mengatakan pepatah yang mengatakan bagaimana ya iri hati itu berasal dari ya dikatakan kalau semua buah-buah yang buruk itu dikumpulkan maka akan pada akhirnya menjadi iri hati. Karena itu iri hati ini adalah kepribadian dari hasil dari hal-hal yang buruk itu. And number 4 is swapratishthala lust, fame and prestige. I want to be seen, I want to be known, I want to be famous, I want to be a big kirtaniya, I want to whatever, I'll be a big class giver, I'll be a big pundit, I'll be a big Brahmin, I'll be a big devotee, I'll be a sannyasi, everyone will look at me. Ya,
Jadi yang terakhir itu adalah swapracista. Dikatakan di sini adalah yang semua hal-hal yang lebih ke hal-hal yang sifatnya kemasyuran dalam hal ini. Bahkan apapun itu alasannya, mungkin Anda berpikir, oh saya dari pengajar yang hebat, jadi saya si yang hebat, ataupun ya orang yang hebat seperti itu adalah bagian dari hal ini swapracista ini, artinya kemasyuran. So we're not in this business to make a big name for ourselves. In the Chaitanya Charitamrita it says, Savatama Apanaki Hina Karimani, Majjalila. It says that the great devotees, topmost devotees, they see themselves as the very lowest. But the Kanishta, he sees himself as very high. Karena itu dikatakan dalam Charitamrita bahwa ketika seseorang yang dalam tataran tertinggi dalam bakti itu, maka mereka melihat diri mereka adalah yang paling rendah di antara semuanya. Tetapi ketika para penyembah yang baru belajar atau kanista di kali ini, mereka malah menganggapnya mereka yang lebih bagus daripada yang lain. We should not aim for the highest position, we should aim for the lowest position. We should be, in fact, Guru Maharaj said, in one darshan, he said, our position is a speck of dust that when the sadhu lifts his foot up off the ground, we're a speck of dust between the ground and the underneath of his foot. Ya, dan ya dikatakan di posisi ini ya seorang ya kita harus sebenarnya mencari ya yang terendah dalam hal ini, bukan mencari posisi yang tertinggi dalam hal bagaimana suasana hati kita dalam hal ini. Tetapi di sini jelaskan juga ya seperti Srila Gorgonda Swami mengatakan kita harus menjadi yang paling rendah di antara ya ketika pijakan di bumi seperti itu dan di bawah kaki ya itu ada debu-debu seperti itu, kotoran seperti itu, maka kita harus berusaha menjadi hal yang seperti itu. So the fourth anartha is aparads. So number one is offences to the holy name. Kemudian yang keempat itu namanya halangan ya dalam hal ini itu dikenal sebagai aparat, yaitu yang pertama kesalahan kepada nama suci Tuhan. The first and foremost is sadhuninda. If you commit sadhuninda, everything finished. Your mangaladis, your chanting, your so-called following the principles, your learning of slokas, your understanding siddhanta, everything will be finished. Ya, kemudian sadhuninda itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan ya dalam hal ini ya kesalahan kepada Vaishnava dalam hal ini, maka yang terjadi adalah ya bagaimana nanti bakti kita akan hancur ya mangalarati kita akan hancur, kesadaran kita hancur, dan semua hal-hal yang berhubungan bakti kita itu tidak menjadi bergerak atau malah mundur seperti itu jelaskan. Number two, offences to the deity. Kemudian dibagi menjadi yang nomor dua adalah yang kesalahan kepada arca. And number three, offences to the devotees. Ya, yang nomor tiga kesalahan dengan para penyembah. And we understand Kanishta, Madhyam, Uttam. There's different levels, and there's different levels amongst the Kanishtas, the Madhyams, and the Uttams as well. Ya, karena itu jelas kan kesalahan ini ya juga dibagi dalam hal ini, kesalahan kepada ya penyembah yang dalam Kanishta dikali, kemudian Madhyama dan kemudian Utama, di mana setiap bagian itu juga ada bagi-bagiannya. Dalam hal ini Kanishta dibagi dari Kanishta yang bagaimana, kemudian yang Madhyama yang bagaimana, kemudian juga Utama. And number four is offences to other jivas. They may not be devotees, or they may not be sadhus or devotees or anything, but offences to jivas. Kemudian yang terakhir itu adalah kesalahan kepada ya, jiwa. Dalam hal ini mungkin dia bukan penyembah, tetapi kita melakukan kesalahan kepada jiwa atau sama roh. And there are so many jivas, and Guru Maharaj told this story, right? The Brahmin who kicked the dog. Jadi karena itu Srila Gorgonda Swami menjelaskan di sini ada sebuah cerita di mana seorang Brahmana menendang seekor anjing. So this Brahmin, he was angry, he had a fight with his wife, he was all disturbed, and he's walking along, he saw a dog, he was that angry, he kicked the dog. Ya, karena itu Brahmana ini lagi kesal gitu ya, berkelahi dengan istrinya, dan kemudian melihat ya ada anjing di jalanan sedang tidur seperti itu, ditendang lah ya anjingnya saking kesal dengan. So Lord Ram
regularly had open court, and if you had a problem or a complaint, you could go and present your problem or complaint. Ya, karena itu ya Rama Chandra dalam hal ini ya selalu dalam membuka ya tempat untuk pengadilan istilahnya. Pengadilan di sini siapapun yang menginginkan ya untuk keadilan seperti itu bisa datang ke ya tempat persidangan tersebut untuk mendapatkan keadilan. Itu secara teratur dilakukan oleh si Ramachandra agar masyarakatnya mengetahui masalah-masalah dalam masyarakat. So that dog went to Lord Ram, he stood in the queue, and when his time came, Lord Ram said, what's the complaint, what's the problem? And the dog said, well, this Brahmin, for no reason at all, he kicked me. Dan kemudian pada saat itu ya semuanya ngantri gitu ya untuk mendapatkan keadilan, sudah menyampaikan masalahnya, dan giliran anjing ini ya dan si Ramachandra, apa masalah Anda wahai tuan anjing dalam hal ini? Dan kemudian dia menyampaikan bahwa ya ini ada seorang Brahmana, dia tanpa alasan yang jelas menendang diri saya, seperti itu dia menyampaikannya. Anjingnya bisa bicara ya. And the dog was very angry, so Lord Ram said, call the Brahmin. Dan kemudian akhirnya kalau begitu tolong panggil ya Brahmananya yang menendang Anda. So the Brahmin came and Lord Ram said, so you kicked this dog? And the Brahmin said, yes. He says, why did you kick him? I said, well, I wasn't in a good frame of mind. I was angry, I had a fight, and I was all disturbed, and I just kicked him. Dan kemudian ya dipanggillah Brahmana itu dari si Ramachandra. Nah, si Ramachandra bertanya, wahai Brahmana, apakah benar Anda menendang anjing ini? Ya, kemudian Brahmana itu mengatakan, ya, saya menendangnya. Kenapa alasan Anda menendang? Ya, pada saat itu saya ada mood saya lagi tidak bagus ya, kemudian saya bertengkar dengan istri saya, dan karena itu saya tanpa alasan yang jelas saya menendang saja anjing ini. So Lord Ram said to the dog, what's the punishment? And the dog said, make him the head of the ashram. Dan kemudian ya apa yang terjadi? Kemudian si Ramachandra mengatakan, ya ini orang ini bersalah. Wahai anjing, apa hukuman apa yang Anda ingin berikan kepada Brahmana ini? Dan kemudian ya anjing ini mengatakan, ya saya beri hukuman dia agar dia menjadi kepala dari ya menjadi pemimpin ashram gitu ya, orang-orang suci gitu di sana. And Lord Ram said, it doesn't seem like much of a excuse me. That doesn't seem very like a serious thing, and make him the head of the ashram. That's not much of a punishment. And the dog said, well, in my last life, I was the head of the ashram. Dan kemudian ya si Ramachandra kemudian mengatakan ya sedikit berargumentasi, ini yang hukuman yang Anda berikan ini bukan seperti hukuman, ini bukanlah gampang ya untuk memilih orang seperti ini menjadi pemimpin ashram begitu. Dan kemudian ya apa yang terjadi ya, dan kemudian kenapa alasan Anda melakukan hal yang seperti itu ya, dan kemudian anjing itu mengatakan, ya karena sebenarnya saya mendapatkan badan anjing kan ini karena saya dulu pemimpin ashram. So if you're the head of the ashram, you have to be very careful. If you're temple president is the worst job in the world. Even if they pay you $10,000 a week, it's still the worst job in the world because no one's ever happy. Doesn't matter what you do, they're never happy. Ever. Ya, karena itu tidak ada pekerjaan yang paling ya buruk daripada menjadi ya presiden temple itu. Ada pun pemimpin ashram dalam hal ini. Ya, kalau ada pekerjaan yang tidak Anda cari pekerjaan yang lain, tidak ada yang lebih buruk. Karena setiap orang akan komplain ya dalam hal ini, meskipun ya Anda melakukan apapun yang baik gitu ya, mungkin dalam hal ini tetap ada yang komplain dalam hal ini atau tidak bahagia dalam hal ini. And if they're having a bad day, they'll come to you and yell and scream and swear at you, then walk off and you can't say anything because in your next life you'll be a dog. Dan karena itu posisi ini ya ketika Anda ya kadang-kadang ya dia lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu baru bangun ya, ketika itu para penyembah yang ya baru kelihatan muncul dan tanpa alasan jelas
ya dia akan marah-marah gitu dan berteriak kepada Anda, dan ini ya nanti ke depannya bisa menjadi ya dikatakan sebagai anjing itu seperti itu. So anyway, we got through all the anatas. The anatas means we're bogged down in bhakti, but we can destroy these anatas. We can get rid of them very quickly, and we can destroy them by the association of great sadhus, mahajans, Vaishnavas, and hear their harikatha. Not me, not listening to me, listening to great personalities, and they will wipe the slate clean of your anatas over a period of time of hearing harikatha. And that's one of the main things. And otherwise, it's very difficult. If you're not hearing, in the words of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he said, if you're not hearing, what are you doing? Sense gratification. If you're not hearing, you'll just be doing sense gratification. What's the value of that? Karena itu dalam hal ini ketika masa di mana kita masih dalam tataran ananta nirwiti ini adalah cara untuk bisa segera maju dalam kerohanian itu dari posisi ananta nirwiti. Hanya berulang-ulang kali dia berusaha mendengarkan, dan mendengarkan ini adalah dari sadhu ya, bukan dari orang seperti saya ataupun ya yang lainnya seperti itu. Tetapi di sini kita harus mendengarkan dari sadhu. Dengan cara itu maka segera akan membersihkan hati kita dari anarta nirwiti ini. Dan karena itu dalam kata-kata Sila A.C. Bhaktivedanta sendiri mengatakan jika Anda tidak mendengarkan ya apa yang Anda lakukan ya dalam hal ini Anda hanya bagaimana ya, itu artinya Anda dalam kepuasan indera-indera. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, itu artinya Anda dalam kepuasan indera-indera. So if you can see this chart, after Anata Nivritti, when anatas have disappeared, we hit solid ground. Solid ground means nishta. Nishta means Shraddha Sabda Vishvasa, Kaya Sudrida Nishchoy, Krishna Bhakti Koila, Savakama Krita Hoy. Safe ground, solid, safe ground where we perform bhakti and we increase our bhakti. Nah, dalam hal ini ya bagaimana seseorang ketika meninggalkan ananta nirwiti ini akan segera menapaki yang namanya nista. Nista itu adalah ya sebagai fondasi yang solid ya dalam hal ini, dan kemudian ya ketika Anda mempunyai ya fondasi yang sangat solid seperti itu, ya inilah yang disebut dengan nista dalam hal ini. Ataupun seperti yang sloka yang dikutip oleh Prabunya dalam hal ini, ya ketika orang mencapai dalam hal ini, mereka akan menjadi mantap dalam ya ingatan pada Tuhan ini. And in the words of Srila Bhaktivinoda Thakur in his Sri Chaitanya Shikshamrita, he says, once you get to Nishta, then it moves very quickly, right? Nishta, Ruchi, Shakti to Bhav. But we must get to Nishta and get on that solid ground. Anata Nivritti means not solid ground, right? Nishta means solid, and from when that matures, we get to Ruchi. Ruchi means real hearing and real chanting, an affinity for hearing and chanting. Ya, dan di sini yang ketika seorang mencapai nista ini dikatakan oleh Bhaktivinoda Thakur, maka seorang akan lebih cepat ya maju ketika sudah dalam tataran nista ini, maka dia akan mendapatkan ruci, kemudian ya, sakti, dan kemudian sampai prema itu. Ya, tetapi di sini ya dikatakan ketika seorang mencapai nista itu, ketika itu akan cepat dia maju ya dan mencapai yang namanya ruci. Ruci itu dia dikatakan dia adalah di mana dia mendapatkan rasa. Artinya ketika dia mencapai ruci ini baru mendengar yang sebenarnya ataupun mengucapkan nama suci yang sebenarnya. Dan itu artinya juga ruci itu artinya itu tidak dikatakan tidak ada batasan untuk mengucapkan nama suci atau mendengar. Artinya dia ingin terus seperti itu dalam hal mendengarkan atau mengucapkan nama suci. And when Nishta matures, it becomes a Shakti. And as I've said last week, 2 or 3 times, a Shakti is topmost Madhyam, very advanced stage. A Shakti means I've given up society, friendship, home, and the rest. Shakyana Visvanga, Puttradana Gadisu, Nityam Chasam Kittatvam, Istanisto Papadisu, Mai Chananya Yogena, Bhakti Avya Bicharini, Vivisha Dekasevidvam, Arati Jana Samsadi. I've resorted to a solitary place, I've given up society, friendship, home, wife, son, and the rest.
and I only meditate on Krishna, I only worship Krishna, I only serve Krishna. But that's a Shakti. Ya, jadi asakti itu adalah bagaimana menjadi terikat dengan apa yang berhubungan dengan Krishna. Karena itu seperti yang sloka dikutip tadi, seorang bagaimana disebut asakti ini adalah posisi di mana dia meninggalkan segalanya, ya rumah, kekayaannya dan yang lainnya, hanya untuk bagaimana untuk ya terus memuaskan Tuhan Sri Krishna. Dan ya dengan hal ini ya seperti sloka yang tadi dikutip bahwa seorang menjadi ya benar-benar ya meninggalkan segalanya hanya untuk kepuasan Krishna. So if everyone can see this, once we get past Anandanavritti, Nishta, unshakable resolve, strong faith. Ruchi, a taste for bhajan. Jai Shri Shri Radha Rasheshwari. A real taste for bhajan, not just eating gulabs and samosas and sugar. Like you see at the Sunday feast sometimes. They have a plate of savouries that big and then a plate of sweets that big. You can't survive doing that materially or spiritually. So ruchi means a taste for bhajan, a taste for real hearing and real chanting. And then a shakti, attachment to Sri Krishna, who is the object of bhajan. The goal is Krishna, the goal is prema. The goal's not maya. The goal's not eating, sleeping, making, feeding, ahara, nidra, by motion, etc. The goal is prema. Karena itu dijelaskan ketika seorang ya bisa melewati anantanuriti, ya kemudian menjadi ya anantanuriti bebas dari hal yang tidak diinginkan yang masih berada di dalam hati kita, dan kemudian jika kamu mencapai nista, dalam nista ini ya itu dikatakan kita tidak tergoyahkan lagi dalam pemahaman kepada Tuhan Sri Krishna. Dan kemudian ketika dia maju lagi, dia akan mendapatkan ruci. Ruci itu adalah dikatakan Anda mendapatkan rasa dalam hal ini, dalam melakukan bhajan Anda dalam hal ini, mengucapkan nama suci, mendengarkan dan yang lainnya dalam bhajan kita. Dan tidak seperti halnya kita hanya mendapatkan ya rasa dari ya gulab jamun dan yang lainnya. Biasanya Sunday feast kita diberikan makanan yang banyak dan ya juga semua hal masakan yang manis-manis seperti itu ya, yang dimana pada akhirnya itu akan memberikan efek buruk pada badan kita. Bukan seperti itu, tetapi rasa yang dimana membuat Anda menjadi ya benar-benar dalam hal yang menjadi sadar rasa Anda dalam hubungannya dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika Anda melewati yang dikatakan ruci ini, maka kita akan menjadi asakti. Asakti itu artinya Anda menjadi ya menjadi tidak terikat, dan pada saat itu ya di sini kemudian kita harus menyadari bahwa tujuan kita yang tertinggi itu tetap dalam hal ini adalah untuk mencapai prema bhakti. And when a Shakti matures, we move into the next stage, and that is Bhav, transcendental emotion. And Rupa Goswami, he says in Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhav is a ray of prema. And in Bhav, if Bhav is matured, you will see your eternal form and the eternal form of the Lord. That means you're out of this material world. Dalam hal ini ya ketika seorang menghadapi dalam hal ya dalam hal ini dari asakti ini ya, ketika Anda ya benar-benar menjadi hanya terikat dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Krishna dalam hal ini ya, maka yang terjadi Anda telah mantap seperti itu ya dengan tujuan dari kehidupan, dan kemudian Anda mencapai bawah itu dibaratkan sinar dari prema itu sendiri ya. Ketika Anda ya di sini dalam dikatakan mencapai bawah yang sebagai yang matang seperti itu, maka Anda akan melihat jati diri Anda yang sebenarnya, atau bagaimana bentuk Anda yang sebenarnya sebagai sang roh ini dalam. And then when that matures, that bhav becomes prema. Prema means santadasya sakya vatsalya madhurya. Ya, kemudian ketika mereka sudah matang, maka mereka mencapai yang namanya prema, yang terdiri dari 5 rasa itu ya, santa, dasya,
Satya, Vatsala dan ya, dalam hal ini Madhurya. So don't forget, Bharat Maharaj, he was in Bhav. He's Bhav Bhakta, but he got attached to a deer. His next life he took birth as a deer. Then the next life he took birth as Jad Bharat. 3 births and then out. In the words of Gurudev Srila Govinda Swami, he said, very quick. 3 births, very quick. It's just Leela. Just for us to, that's just Leela. Very quick. 3 births out of this material world. Ya, ketika kita jangan lupa dalam kasus Jada Barat ya di sana mereka dikatakan sebagai ya di posisi yang tingkatan bawah ini, kemudian ya dia harus masih ada keterikatan sedikit saja kepada anak rusa seperti itu, maka yang terjadi dia akan sulit sekali dia mencapai ini, kemudian dia harus jatuh ya di mana dia harus mengambil dalam 3 kehidupan dan dikatakan 3 kehidupan ini sangat cepat ya karena itu hanya lila dalam hal ini. Jadi itu dalam hal ini hanya untuk lila untuk memahami segala sesuatu yang dengan baik. So that's the whole thing, from Shraddha to Prema, from practice to perfection, from sadhan to sadhya, or from sadhan to siddhi. Ya, kita mengetahui bahwa kita harus mengingat ini ya, bagaimana dari Shraddha mencapai Prema, kemudian dari sadhan menjadi sampai sadhya, ataupun jadi dari sadhan mencapai siddhi dalam hal ini atau kesempurnaan. Okay, that's it. We've done it. Jadi itu saja kita telah menyelesaikan ya dari topik Madhurya Sundam ini. So the worst thing is offences. Karena itu yang paling buruk dalam hal ini adalah kesalahan yang jika Anda melakukan kesalahan kepada penyembah ya. And if you commit an offence to a sadhu, even if he's not in our group or our temple or our branch or our line or whatever, in the Skanda Purana it says, Nindam Kuvanti Ye Muda Vaishnavana Mahatmaram Patanti Pitave Sadham Maharura Visamgite. It doesn't say he's just a sadhu in ISKCON. It means a sadhu anywhere. If you offend him, it's thousands upon thousands of lives in hell suffering. Gurudev used to say it's better to do illicit sex, gambling, intoxication, meat eating. Not that we should do that, but he said they're easily atonable. But sadhu ninda, very serious, extremely serious. Dalam hal ini, ya ketika kita melakukan kesalahan itu pada para penyembah itu tidak banyak menunjuk pada orang-orang yang ada di ISKCON gitu ya, bahwa segala sesuatu kalau kesalahan itu ada dalam grup-grup di ISKCON saja gitu, tidak seperti itu. Ya kesalahan kepada sadhu ini berlaku untuk semua ya dalam hal ini Vaishnava dalam hal ini semua Vaishnava, karena itu kita harus juga sangat berhati-hati juga berlaku pada ya orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan ini ya, tidak hanya di dalam ISKCON saja ya dalam hal ini ya bahkan Gurudev Govinda Swami menyampaikan ya dengan tegas ya, dalam hal ini mungkin saja Anda melakukan yang namanya ya berhubungan badan ataupun melakukan kesalahan seperti itu, ataupun ya kemudian minum-minuman, itu jauh lebih bagus Anda melakukan hal itu ya daripada Anda melakukan kesalahan kepada para Vaishnava. Maksudnya di sini jangan sih sebenarnya melakukan itu ya, tetapi itu artinya untuk menunjukkan bagaimana ya melakukan kesalahan kepada Vaishnava itu benar-benar ya sangat-sangat buruk gitu, maksudnya di poin itu ya. Jadi dalam hal ini ya dikatakan bisa masuk ke neraka ya, dalam 10.000 kehidupan bahkan untuk jika melakukan Vaishnava ninda ini. So sadhu ninda is very dangerous. And if we think there are only sadhus or only Vaishnavas in our group or my group or whatever, then Srila Bhaktivedanta Thakur says we will lose track, we will lose sight of the Siddhanta, the foundational Siddhanta of the Gaudiyas. Ya, karena itu Srila Bhaktivedanta Thakur yang menganjurkan di sini, jika Anda hanya melihat Vaishnava itu hanya di grup saya saja seperti itu, ataupun di dalam kelompok saya atau di dalam masyarakat saya saja seperti itu maka ya maka nantinya ya dalam hal ini akan ya
melakukan kesalahan pada akhirnya kepada seorang Waisnawa, karena itu sebenarnya Waisnawa itu tidak dikategorikan dalam grup ataupun yang lainnya, tapi mereka yang punya kualitas dalam hal ini, seorang sadhu. Okay, Dandavat Saran Vaishkav Trivisha Kripsa Devya Vichara Patiti Dandavena Vyo Vaishnava. Jadi dan semuanya ya, jadi kelas sudah berakhir, jadi nah itu mohon para penyembah nanti bisa bantu yang bersih-bersih ini biasanya yang sudah layu ya. Terima kasih. Hari Krishna. Okay. Thanks, Prabhuji.